Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali, kita belajar bersama-sama tentang isi kitab suci. Kita akan diberkati lewat satu judul yang saya beri nama Yerusalem dan Mesir, punya hubungan yang tak terpisahkan. Bapak Ibu, di dalam judul ini saya ingin menunjukkan kepada Anda semuanya yang suka belajar bersama dengan saya tentang isi Alkitab. Yaitu saya mau tunjukkan bahwa kesucian dan dosa, terang dan gelap, benar dan jahat, serta gandum dan ilalang itu akan hidup senantiasa berdampingan sampai pada hari kiamat nantinya. Mari kita baca lebih dulu firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, Yerusalem itu adalah kota suci, tempat di mana nama Allah diam di sana. Bethlehem adalah kota kecil yang kurang lebih sekitar 10 km dari Yerusalem, tempat Tuhan kita, Yesus Kristus, itu dilahirkan. Bapak Ibu, kita tahu Yerusalem itu lambang kota suci. Sedangkan Mesir dilambangkan sebagai lambang perbudakan atau lambang daripada dosa. Tempat di mana dosa itu dibuat oleh Mesir, Firaun, dengan menindas umat Allah, yaitu bangsa Israel. Oleh karena itu, sering kita mendengar, jangan kamu ke Mesir. Namun pada kenyataannya, Alkitab memberikan catatan sejarah. Ya, ternyata bangsa Israel, termasuk Yesus Kristus Tuhan pun, itu punya hubungan yang erat dengan Mesir. Ceritanya kita lihat lebih dulu ya. Tuhan Yesus itu disunat di Bait Allah, Yerusalem. Kita lihat lebih dulu. Lukas pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada
Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kisah Tuhan Yesus disunat di Bait Allah yang tempatnya ada di kota suci Yerusalem. Bapak Ibu, demikian pula pada saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun, ya, dia pun ada di Bait Allah. Ceritanya ada di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas pasal 2 ayat 49 tadi ceritanya adalah ketika kedua orang tua Tuhan Yesus merasa kehilangan Tuhan Yesus yang pada waktu itu berusia 12 tahun, ternyata dia ada di Bait Allah. Tuhan Yesus sedang mengajar kitab suci di rumah Bapaknya. Bapak Ibu, itulah buktinya bahwa Yerusalem adalah tempat di mana nama Allah itu tinggal di sana. Yerusalem menjadi lambang daripada kota suci, tempat di mana nama Tuhan tinggal di sana. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan judul saya tadi, Yerusalem dan Mesir punya hubungan yang tak terpisahkan. Diawali lewat Abraham yang pergi ke Mesir. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, Bapak Ibu, diawali oleh Bapak Abraham, bapaknya orang percaya, yang oleh karena di dalam perjalanan, rombongan ini sampai ke Negeb, di Negeb itu terjadi kelaparan yang demikian dahsyat, maka Abraham sebagai ketua rombongan harus ngambil tindakan. Tindakannya, dia pergi ke Mesir, karena Mesir pada waktu itu menjadi negeri yang sangat kaya, sangat subur. Maka Abraham memutuskan bersama dengan rombongannya, Abraham masuk ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada nubuat Tuhan tentang orang Israel pada Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Bapak Ibu, itulah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham tentang keturunan daripada Abraham akan diperbudak selama 400 tahun. Yaitu mereka akan diperbudak di negeri Mesir. Kemudian Bapak Ibu, di dalam sejarah kehidupan Abraham, Abraham punya istri Sarah, Sarai atau Sarah. Namun oleh karena Sarah lama tidak dikaruniai anak, walaupun Tuhan sudah menjanjikan keturunan kepada mereka, Sarah memberikan ide agar supaya budaknya Sarah itu diberikan kepada Abraham, diizinkan
Abraham untuk menghampiri budaknya, sehingga Hagar sebagai budak Sarah itu melahirkan anak yang bernama Ismail. Kita baca Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Nah, Bapak Ibu, kembali orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Nah, Bapak Ibu, lihat Abraham aja setelah pergi ke Mesir, dia juga ambil budak daripada istrinya yang namanya Hagar, orang Sarai istrinya, sehingga Hagar itu melahirkan anak yang bernama Ismail. Namun dalam perjalanan hidup, akhirnya Sarah yang dikaruniai anak juga oleh Tuhan, yaitu anak perjanjian yang diberi nama Ishak. Akhirnya Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar bersama Ismail, memisahkan diri daripada Ishak anaknya. Karena Sarah berkata, anak itu yang dimaksud adalah Ismail tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Bapak Ibu, kita lihat Kejadian 21 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, Bapak Ibu, setelah diusir Hagar dan Ismail, muncul pertanyaan buat kita agar supaya kita tahu, ya, Hagar dan Hagar dan Ismail itu pergi kemana? Oleh karena Hagar itu berasal dari Mesir, dia diusir, pastilah Hagar kembali ke rumah orang tuanya atau ke kampung halamannya, sebab dia berasal dari sana. Kejadian 21 ayat 19 sampai 21. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Ismail dan ibunya Hagar itu kembali
ke daerah Mesir. Dan Ismail yang sudah semakin dewasa sebagai seorang pemanah, dia oleh ibunya diambilkan seorang perempuan menjadi istrinya, yaitu orang Mesir. Oleh karena itu, kita juga ingin tahu Bapak Ibu ya, seringkali orang menganggap bahwa Ismail ini erat sekali hubungannya dengan saudara sepupu kita. Tetapi kita tidak akan berspekulasi ya. Kita akan kembali lewat petunjuk Alkitab kita ya. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab kita, ternyata di situ disebutkan dalam Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai 16 itu disebutkan siapa saja yang menjadi keturunan daripada Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Saudara garis bawahi nama Kedar ini tadi. Orang selalu berkata Bani Kedar. Nah, Bani Kedar lalu disimpulkan ini adalah saudara sepupu kita ya. Nah, Bani Kedar dengan orang Arab itu berbeda. Orang Arab ada sendiri, Bani Kedar itu ada sendiri. Bani Kedar jelas ini adalah cucu daripada Abraham, anak daripada Ismail, ibunya adalah Hagar, orang Mesir tadi. Biel, Mipsam, Mesima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Nah, Bapak Ibu, itulah daftar nama-nama daripada keturunan daripada Ismail. Sekarang saya mau buktikan Bapak Ibu bahwa Bani Kedar dan orang Arab itu berbeda. Seringkali persepsi kita yang tinggal di Indonesia ini, begitu kita ngomong, oh itu Bani Kedar, kita langsung berpersepsi bahwa Kedar sama dengan Arab. Berbeda Bapak Ibu ya. Kalau Kedar adalah anak daripada Ismail ya, cucu daripada Abraham dengan nenek yang namanya Hagar orang Mesir, budak daripada Sarah. Nah, sekarang kita lihat ya, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab. Nah, garis bawahi, berarti Arab itu ada sendiri dan bupati-bupati di negeri itu. Nah, berarti Arab itu ada sendiri. Ya, tidak sama dengan Bani Kedar. Nah, Bapak Ibu, lewat peristiwa Abraham tadi kita tahu bahwa ternyata Abraham itu punya hubungan dekat dengan Mesir. Sekarang kita lihat keturunan dari Abraham ya. Muncullah suatu hari setelah Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Esau dan Yakub. Yakub punya anak 12 suku itu tadi. Salah satunya ada yang namanya Yusuf. Yusuf dijual ke mana saudara? Ke tanah Mesir. Dan menikah dengan siapa? Dengan perempuan Mesir. Kejadian pasal 41 ayat 42 sampai dengan 45. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya lah
kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu, Yusuf ini nikah juga dengan orang Mesir. Dan dia menjadi penguasa setelah Firaun di negeri Mesir. Lalu dari istrinya itu tadi lahir orang-orang hebat, yaitu Efraim dan Manase. Ya, Efraim dan Manase. Kita lihat Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana Yusuf setelah menjadi penguasa, Yusuf menjemput Yakub sebagai papahnya dan semua saudaranya untuk masuk dan tinggal di negeri Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya. Israel itu adalah namanya Yakub. Dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, Bapak Ibu, Yakub pun masuk ke Mesir. Nah, yang aneh, Bapak Ibu, ya, padahal seringkali kita mendengar jangan pergi ke Mesir. Maksudnya jangan kembali kepada masa sengsara, masa yang penuh dengan perbudakan, dengan kekerasan, dengan penindasan, dengan dosa di sana. Namun apa yang terjadi? Justru di perjanjian baru, ternyata hubungan dengan Mesir itu diulang kembali. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masih bayi, dia akan dibunuh oleh Herodes. Kita lihat Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu, inilah yang membuktikan bahwa Yerusalem dan Mesir punya hubungan yang tak terpisahkan. Yerusalem sebagai lambang kota suci, di mana nama Tuhan tinggal di sana. Mesir sebagai lambang perbudakan, lambang daripada perbuatan dosa. Dan ternyata kesucian dan dosa, terang dan gelap, benar dan jahat, gandum dan ilalang,
selalu hidup berdampingan sampai pada hari kiamat, di mana Tuhan mengutus malaikatnya untuk memilah mana yang ilalang, mana yang gandum. Yang gandum masuk ke dalam lumbung Tuhan untuk diselamatkan, sedangkan ilalang untuk dibakar di dalam api neraka yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.